Damai Kids. Nah, kakak-kakak dan guru-guru sudah melihat kan beberapa hal-hal penting yang harus diperhatikan ketika mengajar. Kali ini saya dengan Kak Sherly akan membagikan beberapa metode yang pernah kami gunakan ketika bercerita. Metode pertama, silakan Kak Sherly. Ya, metode yang pertama yaitu drama. Dalam drama, guru akan membuat cerita dan dari beberapa tokoh untuk melibatkan anak-anak. Jadi anak-anak akan terlibat di dalam cerita, Kak Jess. Oh, good. Ya. Sangat baik, itu sangat baik. Poin yang kedua yaitu narator. Seperti apa ya, Kak Jess? Narator itu sebenarnya sudah sering digunakan sih sama kakak-kakak pengasuh ya, Kak Sherly. Tapi itu seperti kurang efektif karena Kak Sherly itu seperti hanya guru saja yang berbicara dan anak-anak hanya mendengarkan. Itu baik, tapi sepertinya kurang efektif. Jadi ya masih bisa digunakan, tapi mungkin kalau ada metode lain, guru-guru bisa gunakan metode yang lain. Lalu metode yang ketiga yang pernah kami pakai adalah satu narator dan juga satu aktor. Wow, bagaimana ya? Kak Sherly itu sangat baik sih menurut saya, karena kan Kak Sherly ketika satu narator itu ada, dia akan membantu satu aktor ini. Jadi seperti ketika aktor itu bercerita seluruh cerita yang ada, dan aktor ini sebenarnya dia mengambil salah satu sudut pandang yang ada di cerita. Ketika dia selesai dengan ceritanya kan Kak Sherly, narator ini akan kembali untuk mereview seluruh cerita itu, dan saya rasa itu sangat baik sih Kak. Itu membantu sang aktor dan juga itu bisa berinteraksi dengan anak-anak sebenarnya. Wow. Ada juga metode yang lain. Apa itu Kak Sherly? Nah, metode yang berikut yaitu percakapan. Di dalam percakapan, guru-guru akan membuat cerita dalam bentuk dialog, dan di dalam cerita itu akan memakai beberapa sudut pandang, 2 atau lebih dari 3 orang, dan itu akan membantu anak-anak untuk mengerti cerita. Jadi mereka bisa merasakan bagaimana sudut pandang dari tokoh-tokoh di dalam percakapan. Kayaknya itu hampir sama dengan drama, tapi kayaknya berbeda ya. Oke, itu beberapa metode yang pernah kami gunakan. Sebenarnya masih banyak sekali metode yang ada, tetapi ketika kami mengajar, kami memakai metode-metode tersebut. Kalau misalnya kakak-kakak pengasuh maupun guru-guru memiliki metode lain, itu bisa digunakan untuk menolong anak-anak lebih memahami cerita. Oke. Good, kalau gitu kayaknya hanya itu saja yang ingin kami bagikan di video kali ini, di scene kali ini. Kalian bisa melihat tips yang lainnya di tips berikut. See you!